Masih bersama Passing Bantu bersama saya Dono Hernandez dan saya Kang Arfan. Iya, Kang Arfan. Besok Arsenal langsung saja Hari akan Minggu menghadapi Brighton Hove Albion, yang dimana Arsenal di dua laga terakhir sedang mengalami cuaca buruk. Namun setelah kemarin melawan Chelsea, Newcastle, Arsenal seakan-akan telah hilang sudah cuaca buruk dan akhirnya sekarang timbullah cuaca baik. Nah, Kang Arfan, mungkin saya juga berterima kasih kepada Pep Guardiola yang akhirnya mampu menyadarkan Mikel Arteta untuk berbenah hingga akhir musim. Besok Kang Arfan, besok Kang Arfan laga lawan Brighton besok saya mencatat bahwasanya Arsenal sedang dalam tren positif pasca dua laga yang kemarin, meskipun kita juga ada bad news bahwasanya Zinchenko harus absen hingga akhir musim, yang akhirnya kita harus memainkan lagi old school left back Kieran Tierney. Kang Arfan, saya kemarin mencatat bahwasanya lawan Newcastle ada tiga poin penting untuk lawan Brighton. Yang pertama adalah Kiwior yang semakin solid. Kiwior pasca hilangnya Saliba, kemudian pasca lontang-lantungnya Rob Holding yang nggak jelas itu, akhirnya Kiwior datang untuk menjadi sementara ini mungkin adalah jawaban atas hilangnya Saliba. Dia tenang, tinggi menjulang, dia juga mampu mengintercept ataupun backup dari Gabriel Magalhaes. Kemudian ada lagi Kang Arfan, Jorginho. Dia adalah pemain yang sangat-sangat berpengalaman, yang mungkin akhirnya kita sadar bahwasanya Mikel Arteta ini benar-benar wani merotasi partai yang outperform, menggantikan dengan Jorginho sehingga akhirnya dia tampil sebagai pemain terbaik di laga Newcastle kemarin. Kalau si siapa? Saya lebih suka memakai istilah ke partai bahwa bukan out of perform sih, lebih ke kecapean mungkin. Jenuh. Iya, benar. Dia harus mendapat penyegaran. Posisi Jorginho sejak awal kan memang digunakan untuk jagani kalau si partai ini cedera. Iya, benar. Nah, Arsenal kan berkali-kali kalau tanpa partai selalu kalah dan kalah. Iya, benar. Nah, oleh sebab itu ban serepnya disiapkan. Untungnya si Muhammad Elneny juga sudah kembali ke Iya, bench. benar sekali. Itu. Kembali Elneny. Nah, ini kita akan lihat besok ke B melawan Brighton Albion ini. Albion ini kita mau pakai skema seperti apa sih? Iya, Bagaimanapun juga saya rasa dari sisi bench Arsenal maupun tim kepelatihan Arsenal sudah tidak lagi berpikir tentang juara, tapi bagaimana tim ini akan menyelesaikan liga dengan baik. Faktanya Mas Dono, benar, jika 3 pertandingan sisa ini berhasil menang terus, poin Arsenal menyamai poin waktu Invisible 2003-2004 dengan torehan angka 90. Iya. Tapi bedanya ini tidak juara gitu aja gitu. Iya. Kan juara gitu. Iya, benar. Bedanya siapa? Bedanya? Iya, benar. Porsi Arsenal kali ini punya lawan sedikit lebih tangguh daripada era Invisible gitu. Dari sisi kita nggak ngomong sisi kepelatihan atau apa lah. Iya. Oke, kalau terkait pertandingan besok Mas Dono, ketika kita akan menghadapi Brighton Hove Albion ya. Di leg pertama kan jenengan lebih detail bisa bercerita tentang itu. Pasca kekalahan 5-1 si Brighton kemarin lawan Everton. Benar sih Mas Dono. Iya benar, Arfan. Iya benar. Nah, ada pandangan bahwa sebenarnya pelatih BHA ini telah merubah gaya permainan pemain Inggris. Sepakat. Nah, pola ada isu kalau De Zerbi ini juga menjadi tinjauan atau acuan dari si Pep Guardiola. Iya, benar. Bedanya Man City penuh dengan pemain berkualitas gitu ya. Sedangkan Brighton Albion ini pemain kelas menengah gitu loh. Kita tidak bisa ngomong pemain-pemain yang full skill ataupun seperti Haaland atau benar. si Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne gitu, yang ada di sisi Man City gitu. Tapi faktanya bahwa si De Zerbi ini telah membawa perubahan kepada Liga Inggris
dan juga tim Brighton sendiri. Tim Brighton sendiri gitu. Iya, pasca sepeninggal Harry Potter gitu kan. Graham Potter Kang Arfan. Graham Potter. Iya benar. Harry Potter yang katanya penyihir tidak bisa nyihir Chelsea gitu aja gimana Mas Dono. Iya Kang Arfan, emang lagi kita bicara di leg pertama Kang Arfan ketika kita menang 4-2 di kandang Brighton Hove Albion. Ya. Di waktu itu Kang Arfan, saya melihat bahwasanya kapten kita masih Potter loh itu. Bukan, itu itu udah Zerbi Kang Arfan. Iya. Tapi itu di waktu itu saya melihat bahwasanya kapten kita Odegaard tampil sangat impresif dengan 1 gol dan juga umpan yang sangat indah dari tengah lapangan membackup hingga akhirnya Martinelli mencetak gol dengan 2 lamti. Nah Kang Arfan, ngomongin Brighton, emang Brighton adalah tim sangat-sangat paling apa ya ditonton dari dia mereset play dan juga build up dari bawah, dia sangat menarik hingga akhirnya Guardiola pun meniru konsep dari De Zerbi. Iya. Nah, menurut Kang Arfan, saya melihat bahwasanya De Zerbi ini dengan Brighton-nya tidak mampu mencetak gol sangat tinggi karena meskipun kemarin lawan Everton dia mencetak hampir 3 sekian XG, namun dalam hal gol dia 1 gol. Itu artinya bahwasanya tim ini emang sangat lihai dalam hal membangun saudara. Iya, build up dari bawah. Namun untuk finishing sangat-sangat lihai. Bedanya dari City kan, City kenapa bisa menerapkan pola yang seperti itu dan bisa menang karena punya Robert Haaland gitu loh. Robert Haaland setengah kayak robot gedek gitu ya. Terus si Health Albion BHA ini kan juga mau naik ke Eropa juga sulit gitu loh. Iya, masih ada Liverpool, Spurs, MU. Sepertinya sudah kehilangan motivasi kalau untuk melawan Arsenal besok gitu loh. Karena jika dan sisi Arsenal pun juga bukan kehilangan motivasi juga loh. Yang ngejar Champions juga Champions sudah di tangan. Ngejar juara juga berat gitu loh karena selisih 4 poin kan jika main sama-sama 34 gitu kan. Nah, selisih 4 poin ya butuh 2 kali kalah di sisi City gitu loh Mas Dono. Iya benar. Emang cukup berat lawan City, namun saya rasa Kang Arfan besok laga lawan Brighton Arsenal masih unggul karena itu pasti. Itu pasti. Iya pasti Kang Arfan. Karena Arsenal Kang Arfan dalam hal angka XG di 2 laga terakhir melawan Chelsea dan juga Newcastle, Arsenal hanya di angka 1,8 sekian. Iya, terus? Namun dalam hal gol Kang Arfan, Arsenal mampu mencetak total 5 gol. Sedangkan Brighton di 2 laga terakhir hanya mencetak 2 gol. Di laga terakhir di laga lawan MU, Brighton pun juga mencetak angka XG hingga 3,29. Namun 1 gol itu pun nanti dari McAllister. Lagi-lagi Kang Arfan mengenai efektivitas serangan berapa gol Arsenal unggul. Ya, efektivitas Arsenal saya rasa yang bisa menyaingi City hanya Arsenal Mas Dono. Sepakat Kang Arfan. Untuk efektivitas berbanding, kalau bedanya dari sisi City punya robot gedek gitu. Kalau dari sisi Arsenal kan kolektif seluruh keempat striker 4 pemain depan bisa Martinelli, gol gitu kan. Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Odegaard Kang Arfan. Keunggulan Arsenal tahun ini seperti itu. Pemain bertahan lawan itu mau menjaga siapa itu enggak tahu gitu loh. Ada Jesus, Martinelli, Saka, Odegaard. Iya gitu. benar. Dari 4 pemain ini kan bisa mencetak gol semua Mas Dono gitu. Sedangkan dari sisi lawan kita tahu sendiri Brighton meskipun bisa majority penguasaan bola berkali-kali dia sangat kesulitan untuk membuat gol dan hal itulah yang membuat dia terlempar dari persaingan 4 besar gitu Mas Dono. Kalau berbicara 4 besar saya lebih suka ada dari kota lain dari keempat ini kalau London 1 Manchester 1. Tapi kan masih 2 ini. Nah, Newcastle 1 dari Tyneside. Nah, ini kan kalau bisa Manchester 1 aja, satunya Liverpool gitu aja gitu loh. Dari kota Merseyside gitu kan. Nah, gitu. Tapi kan ya MU gitu-gituan ya MU gitu loh. MU gitu. Selisihnya dengan Liverpool kan saya rasa 2 poin ya. 2 poin. Mungkin si Liverpool si MU harus kalah sekali, Liverpool menang terus gitu kan. Iya. Brighton ya sangat apa ya, kita sangat berharap dari pertahanan kita kan sedang compang-camping ini Mas Dono. Iya benar, pasca enggak ada Zinchenko, ya terus hingga akhir musim. Tomiyasu juga
cedera sampai bener. akhir musim gitu, terus Saliba juga infonya sampai akhir musim. Nah, kita hanya mengandalkan pemain-pemain yang tua-tua ini, dalam artian ini ada siapa jenenge? Ada Kiwior, ada dan Gabriel Magalhaes gitu. Yang tersedia. Nah, terus si siapa back kirinya kita nanti akan Tierney. mengandalkan Kieran Tierney gitu loh. Nah, di sisi kanan mungkin ya hanya si Ben White gitu loh. Besok Ngarvan laga yang sangat spesial karena banyak sekali pemain reuni. Welbeck dengan Arsenal, Leandro T dengan Brighton, kemudian harusnya Mitoma bisa duel dengan Tomiyasu, namun karena Tomiyasu menepi, kita harus mengandalkan Ben White dengan Ngarvan. Saya melihat bahwa ketika lawan FA Cup, Brighton waktu itu Mitoma dengan Wan-Bissaka, AWB mampu mengunci Mitoma. Saya harap pesan mungkin untuk Ben White untuk mendirect message ke AWB untuk tips and trick mengunci Mitoma sang Ngarvan. Dari sisi Brighton memang Mitoma selalu menjadi apa ya? Menjadi pembeda. Mematikan. Iya. Selain Mitoma ada Seisedo yang menjadi target utama Arsenal musim depan gitu. Katanya sih, tapi kok saya nggak yakin ya dengan harga yang segitu. Sangat tinggi. Terlalu tinggi untuk sekelas pemain baru makar 2 musim. Pelapisnya Partey kan itu. Dan di sisi Arsenal kan sudah ada Jorginho, saya rasa kok untuk ngambil Seisedo lagi kok berat. Nah, gitu. Tapi enggak tahu lagi. Edu dan Arteta termasuk Ben si Josh Kroenke ini mau seperti apa gitu ya. Iya, dengan Ben Joshua. Seperti itu Mas Dono. Iya. Terus kalau Brighton saya masih sangat feeling, apalagi kita masih main di kandang toh. Iya, kita main di kandang, kita main Minggu setelah Man City main Sabtu City kan. Tekanan dari Man City, kita kalau Man City kalah kan ada sedikit tekanan sedikit semangat harapan kalau kita bisa menang. City kalau nggak salah lawan Chelsea kalau nggak salah City. Ya, Kak Chelsea gurunya penjas sama Mas Dono. Guru penjas iya benar. Guru penjas terbaik Liga Inggris itu. Iya benar Arvan. Sudah selesai dong. Terbaik kan? Iya, besok Ngarvan gak apa? Orang masalah. Ngkur ngene ya. Ayo. Apa? Ya apa? Ya, terus. Iya, besok Ngarvan saya melihat bahwasanya Mikel harus paham betul bahwasanya Brighton ini tim dengan distribusi bola sangat menarik karena memiliki 3 pemain yang pandai untuk membagi bola. Ada kiper Sanchez, 2 back antara Dang dengan Adam Webster. Saya berpesan Mikel kata bahwasanya Mikel harus memberikan instruksi kepada pemainnya untuk mengpress seagresif mungkin agar Brighton tidak mudah untuk melakukan build up serang dari bawah. Wah, itu. Saya rasa kalau dengan pola yang sama kita akan mendapat keunggulan Mas Donald karena sisi agresivitas kita pemain-pemain Arsenal lebih tinggi daripada sisi agresivitas BHA gitulah. Si Brighton ini kan kurang tidak punya killer striker gitu kalau bahasa saya. Oh iya benar. Killer mungkin kalau dari sisi menyerang dan mengurung Brighton jagonya. Tapi apa itu kurungan manuk gitu loh kan gitu toh. Logonya kan manuk sih ya. Iya benar. Itu apa itu kurungan manuk gitulah. Nah, kita dibedel sampai meriam kan ya selesai itu, apa gak bahaya gitu kan. Nah, berarti biasanya kan ya Meriam melawan manuk burung burung camar sih. Oh ya burung camar ya. Kan kalau ngurung gitu Brighton itu kandang gitu Pak. Ngurung ya, ini kan kita bertandang ke markas Meriam gitu. Oh iya benar. Ya, saya rasa kuncinya pertandingan besok adalah efektivitas Mas Dano. Efektivitas penyerangan, efektivitas bagaimana koordinasi lini belakang Arsenal gitu. Arsenal ini yang terkenal pemain yang di awal 5 menit awal atau 10 menit awal itu biasanya kebobolan Mas Dono, kurang ajarnya sekarang itu. Ini kan cukup menyedihkan untuk fans yang memang masih punya harapan mengangkat trofi gitu. Ini saya rasa kita harus balik lagi realistis bahwa tim ini dibangun untuk masuk ke 4 besar saja, bukan untuk menjadi juara Premier League gitu ya. Alhamdulillahnya meskipun kalah sampai akhir musim tetap
masuk rank champion 2, gitu. champion Ya. Bang Arfan. Iya benar. Malah tetap rank 2. Iya benar. Sampai kalah sampai akhir musim peringkat 3 ataupun 4 sudah tidak bisa ngejar Arsenal gitu ya. Habitatnya musim ini ya rank 2 Rank gitu. 2, iya benar Bang Arfan. Kalau mau dipur lagi sama City ngalah sekali gitu biar selisih poinnya hanya 2 poin gitu ya, satu angka gitu ya. Nah, seperti itu Mas Dono. Iya benar Bang Arfan. Ya Bang Arfan memang kalau bisa saya menyimpulkan besok laga esok adalah sangat laga yang penuh serat taktik. Kemudian untuk hasil akhir masih unggul Arsenal karena Arsenal masih komplit meski juga ada Jorginho sebagai leader untuk memandoi 4 back muda Arsenal dan juga lagi-lagi Arsenal 2-0 untuk Brighton. Saya rasa memang ya Jorginho motivasinya tinggi Mas Dono karena Sangat. Kemarin lawan Newcastle kan dia jadi man Main of the terbaik match gitu kan. Iya benar, main terbaik. Dan pasca pertandingan lawan Newcastle kemarin menurut amatan saya meskipun saya bukan pengamat gitu, Iya. ya menurut ketika saya nonton kemarin ya, lini pertahanan sedikit solid gitu, bukan sedikit Ada solid. komando Bang Arfan ya. Ada lebih baik gitu, ada lebih baik dalam mengatasi serangan-serangan dari atas maupun dari sisi tusukan-tusukan dari si Almiron pada babak kedua gitu di babak pertama dan juga gitu serangan yang cukup sporadis dari Newcastle gitu loh. Iya, ditambah Ramsdale juga superior kemarin tampil superior, tampil lagi baik-baiknya dia dalam menjaga pertahanan seperti itu Mas Dono. Seperti itu dari saya Mas Dono. Iya Arfan. Unggul telak atas Brighton, unggul telak meriam. Kalau 2-0 ya meriam menembak burung. Iya. Ya, tapi kan ya gitu lah. Iya Arfan. Sudah bukan apa ya? Pertandingan ini sudah tidak menentukan gitu. Iya benar. Saya rasa si Mikel Arteta harus mencoba pemain-pemainnya yang mana yang akan dipertahankan dan mana yang akan dijual gitu pada musim depan. Seperti itu Mas Dono kalau menurut saya. Iya, Arfan terima kasih mengenai ulasan mengenai Brighton yang dimana kami berdua akan optimis bahwa Arsenal bisa akan menang dengan skor mungkin meyakinkan 3-0 lah, nggak usah banyak-banyak. Ya kalau sudah 3-0 nih Ketia suruh masuk gitu, suruh lari-lari gitu loh. Kayak kemarin kan Mas Dono gitu toh. Iya, lawan Newcastle kemarin. Lawan Newcastle. Iya benar. Nih Ketia suruh lari-lari. Iya, pemanasan di lapangan. Iya, gitu. Seperti itu Mas Dono. Iya, sekian dari kami. Passing bantu. Salam VCC.